Nah, ini kita lanjut lagi, angon lagi ya naganya. Kita kasih makan lagi ya teman-teman. Tadi udah, coba kita berapa detik, berapa menit tadi, 2 ya, 2 menit aja. Nah, ini kita lanjut ke sini karena aku tadi udah masak, udah sambil mencuci, udah jemur baju, dan udah selesai tugas di dapur nginem ya teman-teman ya. Nah, tugasku tuh udah selesai semua, udah ngasih makan. Ini kita santai-santai ngasih makannya nih. Dia bingung, dia bingung. Dia sebelum ngejar aku kasih lempar lagi makanannya supaya dia tuh bingung kalau ada orang bawa itu mesti. Ayo sini. Iya, kenapa kamu tuh ngejar aku terus? Wong makanannya di situ ya, serius pokoknya. Nah, pergi lagi. Pokoknya tuh di rumah itu ya sebentar, nanti sampai siang, pulang sore, terus gitu aja. Tuh bosku tuh kayak kerjaannya mider tok isan. Ben mider. Yang penting semua keperluan dipenuhi. Mider neng ndi kan. Penting aku angon anak naga ya teman-teman ya. Jadi gaweanku tuh ya seperti ini teman-teman. Kalau udah selesai semuanya ya aku santai sama ini, bermain sama anak nagaku. Sama anak nagaku. Kembruyuk kayak gini, seneng lihatin kan. Ini aku bagi buat teman-teman semuanya bahwa keseharianku tuh seperti ini ya teman-teman ya. Ya pokoknya kita santai-santai sama anak naga. Ini aku kasih aliran supaya dia minumnya gampang. Oke, sana makannya di sana. Ini teman-teman. Tuh, yang lainnya di belakangku dia. Dia pikir aku bawa makanan lagi. Udah ini sudah makannya kan bertahap. Tadi dikasih lagi, kasih lagi. Pokoknya untuk nanti dikasih lagi agak siang gitu ya teman-teman. Jadi dia makan. Hai, cantik. Udah gede. Kita biaranya dari kecil ya teman-teman. Pokoknya, masya Allah. Apakah itu walet atau seriti? Kok banyak banget ini nih, walet apa seriti? Nek omahku dhuwur iki kok isi walet, wes mau nggak mau aku pindah ini nanti. Walet apa seriti itu ya burungnya ya. Banyak banget itu berkeliaran. Oh iya itu loh, deket kayak kan kono walet, kayak rumah walet di sana, rumahnya ada. Tempat orang sana itu rumah walet di sana, gedung walet. Tapi nggak tahu anak sini pernah ada kebungan kebakaran sekitarnya. Dulu pernah kami tuh kayak itu ya, kayak mau ikut-ikutan orang gitu ya. Biasalah bosku tuh seperti itu, bapakku tuh seperti itu. Ini pengen. Aku bilang kita daripada menghabiskan uang untuk bikin walet, dan kita kan walet itu kan untung-untungan ya teman-teman ya, untung-untungan aja. Nanti bikin bangunan itu sampai habis, orang-orang tuh sampai habis ya, minimal tuh paling kecil tuh 100 juta untuk bikin gedung walet. Terus ada yang bikin sampai ratusan juta, tapi kadang-kadang ada isinya, kadang enggak gitu ya. Ada 5 tahun enggak pernah panen. Bayangin uang segitu banyaknya. Jadi kalau kita mau membuat gedung walet itu kita harus punya cadangan makan. Bener nggak nih kataku? Kalau kita sudah diinvestkan ke gedung walet sing ratusan juta itu, kita harus punya sumber nafkah kita yang lain gitu ya, harus punya sumbernya. Ya kalau nunggu terus nggak kerja liya, bangun iku piye? Nunggu walet kan nggak setiap hari panen. Itu pokoknya aku bilang, apapun rezeki nikmatnya orang, kita nih sebenarnya tinggal nyawang. Ya kita nggak perlu harus seperti orang juga. Ya biarlah kalau rezekinya mereka memang jadi bos-bos walet, punya gedung-gedung dan terisi, itu rezeki loh.
Lah Mas ya jejer ya sampai jejer berapa walet yo. Kalau yang terisi orang satu itu atau orang beberapa, kok waletnya ada umpamanya gedung waletnya ada 10 umpamanya ya, punya orang gitu. Tapi kadang-kadang tuh yang berrezeki itu cuman berapa orang gitu, kadang 3 orang aja, yang lain nggak ada isinya. Padahal walet itu banyak berkeliaran. Jadi kita tuh nggak usah ngireni atau rezekine wong ngono kita harus begitu enggak. Kita udah dapat jatah terima ing pandum sekarang nih, kita bisa makan ibaratnya untuk bertahan hidup itu udah cukup bisa. Kita punya usaha, bisa membantu orang lain kerja sama kita kerjanya lancar, otomatis kita sudah membantu orang lain. Bidangnya sendiri-sendiri wis, bidangnya dhewe. Lek kita nih bidangnya cocoknya emang wesi wis, ngono wis. Aku ya perdagangan lah. Kita cocoknya emang dagang gitu aja, teman. Aku seneng jualan memang. Jualan dagang dia macam-macam. Aku sebenarnya pengen dagang kelontong ya, sembako, tapi nanti insya Allah lah aku ada modal mau sembakoan itu aja lagi ya, aku juga pernah coba. Terus kalau untuk barang alat panen perkebunan kelapa sawit memang di sini ya mungkin dibilang tuh untuk pande itu kita yang paling besar di sini. Ya saingan banyak, ada supplier lain, tapi kan mereka itu membeli dari kadang dari luar, dari apa. Kalau kita kan home industry yang memproduksi sendiri, jadi itu insya Allah lah. Tapi semua itu juga gini ya teman-teman, kita sudah merasakan rezeki kita terus menerus sampai berpuluh-puluh tahun, tapi namanya juga rezeki kita ini ada pasang surutnya ya teman-teman. Semua tergantung dari terima ing pandemi Gusti Allah lek maringi ya. Tapi insya Allah kalau kita pandai bersyukur, insya Allah ya bisa aja untuk makan itu ada sumbernya gitu ya. Soalnya kan dulu kita mengawali juga nggak seperti itu. Ngawalinya kan kita dulu juga memang kerja kuli, kita kuli ya, bapakku kan kuli bangunan gitu aja ya kan. Terus kalau aku tuh ya apa dayaku, aku nih cuma ibu rumah tangga, dan cuma aku walaupun ibu rumah tangga tapi aku mau menang gitu ya. Yang penting kan rumah tangga, kerjaan dapur dan rumah itu selesai semua, jadi nggak kita bisa meringankan beban suami. Terus aku sambil jualan apa aja wisan. Aku tuh kalau tak ceritain di YouTube ini mungkin jadi sinetron. Tapi nggak apa-apa, semua itu kita jalani dengan ikhlas ya teman-teman ya. Kita ini harus selalu menerima, dan juga kita harus memberi, rajin memberi gitu ya teman-teman ya. Ini nek aku tuh berprinsip seperti ini, kalau kita menerima banyak rezeki, aku ingin menyisihkan sebagian itu buat investasi akhirat ya teman-teman ya. Enggak sih, bener enggak itu kalau pemikiranku sendiri loh ya. Aku pengenku ya kalau untuk secara secara apa ya, perhitungan biasa gitu aja, mama gini loh. Kalau kita per 1 tahun kita punya penghasilan ya pajak itu zakat mal kita mengeluarkan zakat kita 2,5% dari penghasilan kita per tahun, itu tetap harus ada tuh, namanya zakat mal. Jadi tiap tahun kita mengeluarkan zakat mal, di samping kita mengeluarkan pajak ya. Kita ini pajaknya pajak bulanan ya teman-teman. Kita punya usaha tuh bayar pajak bulanan, bayar pajak SPT tahunan, macam-macam nih pokoknya. Kita nih iki apa to ki, mesti kalau aku lagi ngomong nonton itu ret bunyi ya HP ku nih. Jadi teman-teman ya, kita nih jadi ora kok kita dodolan terus penak-penak ngono. Enggak, banyak kendalanya. Terus ya itu membayar pajak pemerintah, pajak bulanan. Direktorat Jenderal Pajak kita tetap bayar bulanannya, terus bayar tahunannya bayar ya, karena kita memang wajib pajak sih. Belum dan lain-lain, belum kalau
kalau pajak penghasilan kita per tahun zakat mal kan 2,5% dari penghasilan setahun yang udah ada kumpul ya teman. Kalau bisa tuh, kalau aku sih kalau zakat mal tuh biasanya aku bagikan ke 500 orang ya, 500 orang atau entahlah pokoknya 500 amplop pasti itu setiap tahun. Kita mampunya cuma segitu. Kalau dulu sih enggak sampai 500 ya. Aku dulu setiap tahun kita wis tutup buku, wis bodo gitu ya, kita mengeluarkan buat dibagikan. Itu biasanya ya pertama dulu masih kita jualan kecil-kecilan gitu ya. Kita bisa membagi hanya 100 orang aja itu. Terus itu amplopnya aja ya teman-teman. Amplopnya kan kita hitung dari itu ya, 2,5% dari penghasilan yang kita terima waktu saat itu ya. Pokoknya senengnya kesadaran sendiri wes mau nentuk piro ya 2,5%-nya kita keluarkan. Jadi aku juga tanya-tanya sama Pak Kiai, aku tanya-tanya sama orang yang lebih mengerti hukum Islam gitu kan. Jadi ya seperti itu, aku belajar banyak bertanya karena aku juga nggak banyak ilmu ya kan, ilmu kecil ya wis dicakne kecil ngono ae wis. Aku ki nggak keminter juga, nggak pinter juga, enggak gitulah teman-teman. Jadi kita apa sih diomong sing apik ya kita turutin gitu ae lah. Jadilah kita pertama dulu aku masih usaha ya, kita sih berjalan gitu ya, kita mengeluarkan tuh 100 kalau setiap mau lebaran atau puasa tuh kita sudah membagi ya teman-teman. Sudah paling tidak tuh dulu masih, ini ngomongnya dulu ya, dulu tuh masih 100 orang kita bagi, habis itu 200 orang kita bagi ke teran-teran sana ya. Terus lama-lama 300, selama 400, lama-lama kita rutin wis pokoknya 500 wong wis yang dibagi. Ya udah kita membagi amplop tuh paling tidak tuh 500 kalau setiap kita mau menjelang puasa. Terus kita kalau itu untuk amplopnya ya. Terus kalau untuk sembakonya insya Allah kemarin tuh paling enggak sembako ya kita membaginya juga. Kalau sembako tuh isinya cenderung ke beras ya, beras sama bahan pokok. Kalau beras itu aku isi 5 kiloan ya teman-teman, 5 kiloan. Kita kadang kalau memang kita beli beras di teran itu ya, itu sudah dibungkuskan 5 kiloan atau beras yang sudah bermerek ya. Kemarin aku beli di itu orang panen itu 150 kantong itu beras lab ya, beras pagatan itu 150. Terus aku beli lagi 150 yang itu apa yang udah ada capnya itu di grosir beras. Jadi aku di samping mengeluarkan apa itu namanya untuk amplopan itu, aku juga memberi sembako yang memang berhak menerimanya ya teman-teman. Tapi kalau sembako aku nggak banyak ya teman-teman. Sembako tuh paling banyak tuh 200 itu beras ya. Tertentu sih gini, tak pilih gitu, memang yang betul-betulan. Kalau aku untuk beras ya beras semuanya. Umpamanya kalau tak bagi beras 5 kiloan kali 150 orang itu beras semuanya. Tapi ada kadang tak sisihkan lagi yang memang ada apa tambahan kayak ada gula, ada kopi, ada teh, ada sirup, ada susu, kayak orang ngasih parcel gitu loh. Nah, itu nanti sama itu ada juga 150 orang. Jadi yang 100 itu beras aja, yang 150 itu beras aja. Terus yang 150 itu nanti ada tambahan gula, kopi, teh, susu, mie, minyak, itu ada. Itu aku kasih ke orang-orang tertentu. Soalnya kalau yang beras-beras itu aku tahu mana yang perlu diberi beras tok itu berapa orang, aku sudah tahu karena dilihat dari kehidupannya. Tapi ada yang
hidupnya lebih nemen gitu ya teman-teman, yang memang membutuhkan lebih banyak itu aku tambahi dengan kayak minyak, kayak itu ya, ada mie-nya aku bagi itu, mie bungkusan itu ada 10 lah, mie-nya 10 bungkusan semua, kali berapa emang kalau kali 100 orang aja berapa gitu kita bagi kan. Terus minyaknya seliteran aja seliteran, pokoknya gula, kopi, minyak, teh, sirup, wis gitu, kayak orang mau ngasih lebaran kan, mau lebaran ya, puasa itu kita sebelum lebaran tuh udah membagi kayak sembako, jadi antaranya itu beras gitu ya teman-teman. Aku gitu langsung kita seneng ya, senengnya tuh apa, kita ke pelosok-pelosok, ke teran-teran sana tuh banyak orang tinggal di hutan-hutan kayak gitu, mencil gitu loh, kita datangi, setiap mencil kita datangi, kita uangnya kelihatan nggak mampu itu banyak di desa-desa tuh kita kasih. Apalagi kalau itu anak-anak itu aku selalu, kalau untuk anak-anak aku selalu itu ya, nyisikan amplop-amplop tuh pasti, jadi gitu ya. Terus sekarang kita membaginya itu gini teman-teman, kalau di umpama kita ada target 500 amplop ya, entah kita isinya seikhlasnya, kita sudah tahu kan seikhlasnya tuh ya, dari zakat mal itu yang per sejutanya dikeluarin berapa gitu kan, atau kita sekarang nerima pembayaran yang kita pegang berapa gitu aja yang keluar dari PT gitu aja. Jadi semampunya kita. Jadi nanti kita bagi, kalau di sini dikasih 200 amplop, nanti di Jawa sana kita titip ya, nanti kita titipkan 300 untuk dibagikan amplopnya gitu. Jadi dibagi di Jawa juga iya, di sini juga iya. Aku ya paling seneng gitu ya Allah, andai kata aku ki memang masih diberi rezeki banyak, aku ingin selalu kayak gitu terus, aku pengen kayak gitu terus continue, ibaratnya setiap tahun aku bisa membagi 500 amplop, pingin seperti itu. Dan aku mau biasa membagi sembako untuk beras ke orang-orang, umpamanya bisanya cuma 150, 200, aku sebenarnya kalau punya rezeki aku pingin membagi lebih banyak ya, walaupun nggak cuman di hari mau lebaran tok, tapi kan kalau ada rezeki banyak ya aku ya juga biasanya ngasih orang beras itu. Apalagi kalau orang panen tuh ya kita beliin, dah teman itu beli dong, kadang tempat nenek sana tuh panen beras itu ya, tetap aku beliin ya, setidaknya loh, walaupun ini yang sudah dijalani ya teman-teman ya, moga-moga lancar. Tapi kadang-kadang namanya rezeki juga kadang pasang surut ya, seperti itu. Kalau memang kita bisa seperti target seperti biasanya tiap tahunnya ya alhamdulillah gitu ya. Dan juga umpama aku kalau tiap tahun bisa korban sapi seperti sebelumnya ya alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita belum ada uang keluar gitu ya, kadang-kadang ya teman-teman, masih ada keperluan lain ya, kadang-kadang kita nggak korban ya. Biasanya sih korbannya paling tidak tuh sapinya satu tiap tahun ya, cuman aku ya ngeliat situasi dan kondisi keuangan kita dulu dan keluarnya rezeki. Itu dia teman-teman ceritaku. Doakan ya teman-teman, aku nih rezekinya lancar, semuanya lancar terus tercapai cita-citaku, enggak muluk-muluk cita-citaku. Andai kata aku banyak rezeki, aku ingin berbagi, udah gitu aja. Jadi kita semua kebutuhan cukup dan masih bisa nyisikan untuk bersedekah, gitu aja wis, gak muluk-muluk wis, ilmunya sedikit cakane sedikit wis. Oke ya teman-teman, video aku akhiri, sudah durasi, sampai jumpa. Semoga konten-kontenku ini bisa jadi tontonan yang disukai, atau selalu menunggu notifikasi video terbaru dariku. Terima kasih ya teman-temannya, dukungannya, supportnya, komennya yang selalu hadir, dan juga untuk semua, semoga teman-teman banyak rezekinya, sehat panjang umur, sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun juga, dan juga dilancarkan segala usaha, dan selalu bahagia bersama keluarga. Terima kasih, thank you.